Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Usiang Raini. Di sini saya perwakilan dari kelompok 1 yang beranggotakan 7 orang. Yang pertama ada saya sendiri, Usiang Raini. Yang kedua ada Mutia. Yang ketiga ada Rizky Abdillah. Yang keempat ada Rizky Ramadan. Yang kelima ada Erik. Yang keenam ada Afrian Pratama. Dan yang ketujuh ada Muhammad Ilham. Di video kali ini kami akan menjelaskan tentang rumusan masalah dan hasil penelitian tentang penawaran dan permintaan serta keseimbangan pasar yang sudah kita rangkum dari hasil penelitian kemarin. Baik, langsung saja ke penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham. Saya akan menjelaskan tentang latar belakang. Bab 1. Pendahuluan. 1.1. Latar belakang. Pasar sebagai mekanisme inti dalam sistem ekonomi merupakan arena kompleks yang dipengaruhi oleh interaksi antara permintaan dan penawaran. Latar belakang konsep ini dapat dilacak melalui perkembangan sejarah ekonomi dan teori pasar, serta respon terhadap perubahan dalam masyarakat dan teknologi. Revolusi industri pada abad ke-18 dan ke-19. Revolusi industri memperkenalkan perubahan mendasar dalam produksi. Ini mempengaruhi penawaran barang dengan meningkatkan efisien produksi dan menyebabkan pertumbuhan ekonomi. 1. Teori klasik. Konsep permintaan dan penawaran mulai diperkenalkan oleh ekonomi klasik seperti Adam Smith. Smith membahas bagaimana individu yang bertindak egois dapat secara tidak sengaja berkontribusi pada keseimbangan pasar melalui tindakan individu mereka. 2. Krisis ekonomi. Peristiwa krisis ekonomi seperti depresi besar memicu kembali peninjauan terhadap teori pasar. Pemahaman tentang bagaimana kurva permintaan dan penawaran dapat mengalami perubahan mendalami menjadi penting. 3. Teori elastisitas. Mengembang teori elastisitas harga oleh ekonomi seperti Effect Marshall memberikan landasan lebih mendalam untuk pemahaman tentang bagaimana perubahan harga mempengaruhi perilaku konsumen. 4. Globalisasi. Dengan globalisasi, pasar tidak lagi terbatas pada batas nasional. 1.2. Rumusan masalah. Poin ke-1. Menjelaskan pengertian permintaan, penawaran dan keseimbangan pasar. Poin kedua, menghitung permintaan dan penawaran terkait harga di pasar tradisional. Poin ketiga, menghitung keseimbangan pasar tradisional. Oke, cukup sekian dari saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Erik. Di sini saya akan menjelaskan pengertian permintaan dan pengertian penawaran. Nah, pengertian permintaan adalah kesanggupan pembeli untuk membeli berbagai jumlah produk pada berbagai tingkat harga dalam waktu tertentu. Adapun faktor-faktor mempengaruhi permintaan diantaranya adalah sebagai berikut. Untuk yang pertama yaitu harga barang itu sendiri. Yang kedua adalah harga barang lain yang berkaitan erat dengan barang tersebut. Yang ketiga adalah pendapatan rumah tangga dan pendapatan rata-rata masyarakat. Yang keempat yaitu corak distribusi pendapatan. Yang kelima adalah jumlah penduduk. Dan yang keenam adalah cita rasa masyarakat. Yang ketujuh adalah ramalan mengenai keadaan di masa yang akan datang atau processing. Untuk menghitung permintaan digunakan rumus seperti berikut. Yang pertama adalah P dikurangi P1 sama dengan Q dikurangi Q1. P2 sama dengan dikurangi P1, Q2 sama dengan P1. Untuk dimana P1 ini adalah harga mula-mula, P2 adalah harga setelah perubahan, dan Q1 adalah jumlah yang diminta mula-mula. Q2 adalah jumlah yang diminta setelah perubahan harga. Untuk yang selanjutnya yaitu pengertian penawaran. Penawaran adalah jumlah barang yang ditawarkan oleh produsen pada berbagai tingkat harga selama satu periode tertentu. Jumlahnya penawaran sebagai akibat adanya permintaan dan sebaliknya, sehingga antara penawaran dan permintaan tidak bisa dipisahkan. Adapun hukum penawaran diantaranya adalah yang pertama yaitu apabila harga naik, maka jumlah barang atau jasa yang ditawarkan meningkat atau bertambah. Jika harga barang jasa turun, maka jumlah barang jasa yang ditawarkan akan berkurang atau menurun. Yang kedua yaitu hukum penawaran berbanding lurus dengan harga barang. Hukum ini juga tidak berlaku untuk ceteris paribus. Adapun faktor yang mempengaruhi penawaran diantaranya adalah
Yang pertama itu harga barang itu sendiri, yang kedua adalah harga barang lain yang terkait, yang ketiga yaitu harga barang faktor produksi, yang keempat adalah biaya produksi, yang kelima adalah teknologi produksi, yang keenam adalah jumlah pedagang atau penjual, yang keenam adalah tujuan perusahaan kebijakan pemerintah. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan pembahasan yang pertama, yaitu pengertian permintaan, penawaran, dan keseimbangan pasar. Berikut ada pengertian permintaan. Permintaan adalah kesanggupan pembeli untuk membeli berbagai jumlah produk pada berbagai tingkat harga dalam waktu tertentu. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan, yaitu ada harga barang itu sendiri, yang kedua ada harga barang lain yang berkaitan erat dengan barang tersebut, yang ketiga ada pendapatan rumah tangga dan pendapatan rata-rata masyarakat, yang keempat ada corak distribusi pendapatan, yang kelima ada jumlah penduduk, yang keenam ada cita rasa masyarakat, yang ketujuh yang terakhir itu ramalan mengenai keadaan di masa yang akan datang atau bisa disebut forecasting. Untuk menghitung permintaan itu digunakan pakai rumus kayak yang di makalah itu ya. Di situ ada P dikurangi P1 sama dengan Q dikurangi Q1. Yang di bawahnya juga sama, P2 dikurangi P1, Q2 dikurangi Q1. Keterangan dari P1 itu adalah harga mula-mula. Kalau P2 itu harga setelah perubahan. Q1 itu jumlah yang diminta Q1 itu adalah jumlah yang diminta mula-mulanya. Yang Q2 itu jumlah yang diminta setelah perubahan harganya. Gitu, cukup sekian dari saya. Saya Rizky Ramadan, saya akan menjelaskan mengenai bab 2, pembahasan. Pada poin hasil penelitian. Kami sudah menjabarkan beberapa hasil penelitian. Poin-poin hasil penelitian ini berdasarkan pada soal UTS mata kuliah pengantar ilmu ekonomi. Poin yang pertama yaitu terkait dengan permintaan dan penawaran akan barang pokok. Berdasarkan hasil penelitian kami di toko SMS Sembako yang berlokasi di Pasar Induk Raus Serang, Banten, untuk bahan pokok sendiri, jumlah permintaan dan penawaran pada saat ini berada di angka seimbang. Poin selanjutnya yaitu terkait dengan harga masing-masing kebutuhan pokok. Barang pertama yaitu minyak goreng yang saat ini dibanderol seharga Rp15.000 per liter. Kemudian ada beras yang berada pada harga Rp12.000 per liter. Selanjutnya yaitu telur ayam yang berada di harga Rp26.000 per kilogram. Dan terakhir ada gula pasir yang berada di harga Rp17.000 per kilogram. Poin terakhir yaitu terkait dengan jumlah permintaan, penawaran, dan keseimbangan pasar. Berdasarkan penelitian kami di toko SMS Sembako, kami sudah menghitung jumlah permintaan, penawaran, dan keseimbangan pasar pada bahan pokok berupa minyak goreng. Pada toko SMS Sembako, saat harga minyak goreng Rp15.000, jumlah permintaan sebanyak 20 liter dan jumlah yang ditawarkan sebanyak 15 liter. Ketika harga naik menjadi Rp16.000, jumlah permintaan berkurang menjadi 15 liter dan jumlah yang ditawarkan justru meningkat menjadi 25 liter. Berdasarkan keterangan tersebut, kami memperoleh hasil tabel yaitu ketika P atau harga berada pada angka 15.000, pada kolom QD atau permintaan berada pada angka 20 liter dan pada kolom QS atau penawaran berada di angka 15 liter. Ketika P atau harga berada di angka 16.000, pada kolom QD atau permintaan menurun menjadi 10 liter dan pada kolom QS berada pada angka 25 liter.
Pertama, saya akan menjabarkan tentang permintaan terlebih dahulu. Diketahui P1 sama dengan 15.000, P2 16.000, Q1 20 liter, dan Q2 10 liter. Untuk jawabannya, kita menggunakan rumus P min P1 per P2 min P1 sama dengan Q min Q1 per Q2 min Q1. Selanjutnya, P min P1 nya adalah 15.000, jadi P min 15.000 per 16.000 min 15.000 sama dengan Q min Q1 adalah 20, maka Q min 20 per 10 min 20. Selanjutnya, P min 15.000 per 1000. 1000 adalah hasil dari 16.000 dikurang 15.000. Kemudian pada ruas kanan, Q min 20 per min 10. Min 10 didapat dari hasil 20 dikurang 10. Selanjutnya kita kalikan silang sehingga memperoleh hasil 1000 Q min 20.000 sama dengan min 10P plus 150.000. Selanjutnya 1000 Q min 1000 Q sama dengan min 10P plus 170.000. Maka Q sama dengan min 0,01 P plus 170. Jadi QD-nya yaitu QD sama dengan min 0,01 P plus 170. Selanjutnya kita akan menghitung QS atau penawarannya. Diketahui P1 sama dengan 15.000, P2 sama dengan 16.000, Q1 sama dengan 15 liter, dan Q2 sama dengan 25 liter. Untuk menjawabnya, kita menggunakan rumus P min P1 per P2 min P1 sama dengan Q min Q1 per Q2 min Q1. Selanjutnya, P min P1. P1 nya adalah 15.000, jadi P min 15.000 per 16.000 min 15.000 sama dengan Q min Q1 nya adalah 15, maka Q min 15 per 25 min 15. Selanjutnya P min 15.000 per 1000. 1000 adalah hasil dari 16.000 dikurang 15.000 sama dengan Q min 15 per 10. 10 didapat dari hasil 25 dikurang 15. Selanjutnya kita kalikan silang sehingga memperoleh hasil 1000 Q min 15.000 sama dengan 10P min 150.000. Selanjutnya 1000 Q sama dengan 10P min 165.000. Maka Q sama dengan 0,01 P min 165. Jadi QS nya yaitu QS sama dengan 0,01 P min 165. Langkah terakhir, kita akan menghitung keseimbangan pasarnya. Diketahui QD sama dengan min 0,01 P plus 170. QS sama dengan 0,01 P min 165. Pertama, kita cari P terlebih dahulu. QD sama dengan QS. Min 0,01 P plus 170 sama dengan 0,01 P min 165. Selanjutnya 170 plus 165 sama dengan 0,01 plus 0,01 P. Selanjutnya 335 sama dengan 0,01 P. 335 dibagi 0,02 P hasilnya 16.750. Jadi tingkat harga keseimbangan adalah Rp16.750. Selanjutnya kita cari jumlah barang keseimbangan. QD sama dengan min 0,01 P plus 170 sama dengan min 0,01 dikali 16.750 plus 170 sama dengan min 167,5 plus 170. Hasilnya adalah 2,5. Selanjutnya kita cari QS. QS sama dengan 0,01 P min 165 sama dengan 0,01 dikali 16.750 min 165 sama dengan
167,5 min 165. Hasilnya adalah 2,5. Jadi, keseimbangan pasar minyak goreng ini adalah seimbang dengan harga keseimbangan Rp16.750 dan jumlah barang seimbang yaitu 2,5 liter. Nah, selanjutnya kesimpulan. Melalui pemahaman yang mendalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan, penawaran, dan keseimbangan pasar, kita dapat mengaplikasikan teori ekonomi ini untuk menganalisis dan memprediksi perubahan dalam suatu ekosistem ekonomi. Dengan demikian, makalah ini menyoroti kompleksitas hubungan dinamis antara permintaan dan penawaran yang membentuk dasar ekonomi pasar. Berdasarkan pengamatan, faktor yang mempengaruhi permintaan adalah harga barang, pendapatan, harga barang lain yang berkaitan, selera konsumen, perkiraan, jumlah konsumen, dan kebersihan. Sedangkan, faktor yang mempengaruhi penawaran adalah harga barang yang bersangkutan, teknik produksi, teknologi modern, biaya produksi, serta kelangkaan. Mungkin cukup sekian hasil penelitian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So out the door and your pockets can't find it no more. It's just you and me, and there's nothing I can do. I'm stuck with you, stuck with you, stuck with you.